berdarah. Iya deh Kak. Zam, minta tisu Zam. Mbak Valerie, ini saya minta tolong. Ini emang yang hancurin harus Mbak Valerie. Dan harus pakai kursi roda itu. Tapi Mbak Valerie harus doa ya Mbak. Kak, bantuin ya Kak. Mbak Valerie juga ya. Ayo Mbak. Gimana Mas? 1, 2. Dengan cara seperti apa? Dengan cara saya mandi darah ayam cemani. Mandi Darah ayam cemani. Darah ayam cemani. ayam yang hitam itu. Iya. Itu dilakukan di mana? Di sana? Iya, di gua. Di gua. Iya, setiap saya bertapa di gua itu saya harus melakukannya. Mandi darah ayam cemani itu. Caranya gimana sih? Ya, saya bertapa di gua dan habis bertapa di gua saya baru memandikan darahnya itu ke tubuh saya. Itu caranya. Ayamnya Anda potong? Ayamnya saya potong di tempat itu juga. Dan darahnya saya kumpulin di tempat wadah, langsung saya mandikan. Itu rutin dilakukan? Itu biasanya di malam Jumat sama malam bulan purnama. Berapa banyak, berapa lama, berapa kali Anda melakukan itu? Sebulan itu saya bisa hampir, kalau untuk malam Jumatnya itu 4 kali ya. Tapi kalau bulan purnama, mungkin di setiap bulan purnama doang. Saat bulan purnama aja. Oke, dampaknya seperti apa yang dirasakan pacar Anda, kekasih Anda? Dampaknya itu dia sakit-sakitan. Habis dia sakit-sakitan baru dia langsung meninggal. Sekarang meninggal dunia? Iya, sampai meninggal dunia. Sampai meninggal ya? Iya. Menyesal? Sebenarnya sih menyesal dan ya menyesal juga saya. Maksudnya saya menyesal karena saya menyesalnya kenapa? Karena saya udah membunuh pacar saya sendiri karena dia selingkuh. Saya juga datang ke sini untuk melepaskan semuanya. Kenapa? Apa yang bikin Anda merasa perlu melepaskan semuanya? Karena saya udah digentayangi oleh arwah seorang perempuan juga datang ke saya, mengikuti saya. Dan saya juga udah nggak betah memakai ilmu saya sendiri. Itu digunakan ke orang lain juga? Iya, pokoknya setiap saya pacaran itu selalu diselingkuhin dan saya melakukannya itu terhadap pacar saya. Jadi korbannya sudah banyak dong? Lumayan. Berapa banyak? Mungkin ada 4. 4? 4 pacar saya. Meninggal semua? Iya. Setiap Anda diselingkuhin, Saya melakukan itu. Anda kirim santet? Iya. Malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya terbebas dari Iya, gangguan terbebas semua gangguan yang saya alami. Oke, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusi dan jawaban dari semua masalah yang dihadapi dan bisa terbebas dari gangguan yang selalu hadir dalam hidup Anda. Mas Aldo, Iya. kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Aldo, terlahir tanggal 14 bulan 2 1999. Entah kenapa saya mencium bau amis darah di kehidupan Aldo. Saya merasakan dendam yang menyala-nyala di dalam jiwanya. Perasaan itu membuatnya menjadi tidak segan-segan menghabisi siapapun yang dia benci. Saya melihat sosok arwah gentayangan perempuan berputar-putar di dalam diri Aldo. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Aldo, terlahir tanggal 14 bulan 2 1999. Aldo karena kecewa diselingkuhi oleh para pacarnya. Kenapa saya bilang para pacarnya? Karena setiap diselingkuhin, Anda mengirimkan santet. Santet ini pelajari dengan cara datang ke goa dan juga melakukan ritual mandi darah ayam cemani.
ada 4 korban. Setiap diselingkuhi, mereka dikirim santet sampai meninggal. Belakangan sering diganggu oleh arwah gentayangan, makanya datang ke menembus mata batin supaya bisa terbebas dari semua gangguan itu dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baik. Meskipun sekarang sendiri tidak punya pacaran. Oke. Oke. Gimana? Gangguan-gangguan seperti apa, Aldo? Mimpi buruk? Ya. Atau muncul belatung-belatung di dalam rumah? Kadang saya juga di malam hari tidur tidak nyenyak karena datangnya sosok itu di malam hari. Sosok perempuan itu di malam hari. Saya lihat pocong di dalam tubuh kamu. Sosok pocong perempuan yang menyimpan dendam dan penuh amarah yang sangat luar biasa. Menyeramkan. Bagi saya nih ya, saya udah berkecimpung di dunia supernatural hampir 12-13 tahun. Tapi tetap saya masih takut dengan sosok pocong. Ini menyeramkan sosoknya, Roy. Kayak dingin tatapannya. Terus lalu kemudian juga misterius dan diem aja gitu di situ di pojokan di belakangnya. Kamu bisa ngerasain juga ya? Kamu kok takut sih? Agak parno aja. Kalau bisa jangan takut ya. Nanti takutnya kemasukan. Udah banyak loh korbannya yang kemasukan. Oke. Roy, kamu ngelihat sosok pocong itu sekarang ada di belakangnya Aldo. Apakah ada satu atau ada beberapa? Saya ngelihatnya baru satu. Dan itu yang mendominasi sebenarnya. Saya curiga ini adalah korban dia. Tapi korbannya kalau saya bongkar lebih dalam, lebih dari satu. Bisa 10. Korbannya sebenarnya banyak ya, nggak cuma 4. Iya. Kenapa Mas mesti bohong? Ya, karena emang yang saya pernah gituin juga ada 4 orang yang saya ingat di dalam pikiran saya. Jadi bukan cuma mantan pacar yang Anda kirim santet? Dan mereka semua meninggal? Iya, meninggal semua. Dengan cara yang berbeda-beda? Iya. Yang satu dengan tanah kuburan. Kayak orang untuk ngirim energi negatif ya, Roy? Iya. Dan dan ini juga jangan tolong ya. Nah, tolong jangan dipraktekkan di rumah. Setiap tanah kuburan diambil untuk benci, terus Iya. ditaburin. Itu nggak boleh loh. Justru malah ke diri sendiri efek negatifnya ya? Ya iyalah pasti akan ke diri sendiri. Ini saya menggambarkan pocong. Dan sangat jelas cuma radius berapa senti doang dari tempat duduk dia. Mengerikan. Dan saya ada satu pengalaman deh, Bay. Seseorang, ini baru terjadi ya, saya observasi juga. Jadi ketika kita berbicara tentang horor, pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama ternyata. Dan mereka mengalami gangguan supranatural. Ketika mereka nonton kita juga di Menembus Mata Batin, mereka terbawa dalam dimensi makhluk astral. Serem juga ya. Artinya apa yang terjadi di dalam studio bisa terjadi juga di tempat pemirsa yang menyaksikan? Betul sekali, Bay. Jadi mereka tuh benar-benar masuk ke dalam dimensi yang saya ceritakan ini. Pocong sebelum tidur, saya lihat itu di pojok-pojokan kamar. Dan bisa jadi guling. Nyama. Itu yang saya dengar dari beberapa pemirsa di rumah juga yang mengatakan bahwa banyaknya kejadian dan fenomena aneh setelah menonton kita. Ya wow, ini artinya ini bukan settingan dan artinya berarti memang kejadian itu terekam di partisipan yang membuat pemirsa di rumah jadi ikut. Dan ini hadir sekarang loh pocongnya. Kebayang kan? Kami berharap siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi baik-baik aja dan berarti jangan sampai kosong juga ya, Roy. Iya, apalagi kondisi orang lagi hamil. Oke, harus hati-hati dan tetap waspada dan kita sekali lagi tujuannya adalah untuk berusaha mengajak partisipan yang hadir seperti Mas Aldo ini untuk bisa meninggalkan hal-hal mistis Iya. dan menemukan hidup yang lebih baik tentunya. Mas Aldo, Iya.
Gangguannya boleh diceritakan lain nggak ke kami? Seperti apa sih yang dialami? Ya setiap malam saya diganggu dengan suara. Ada suara seperti apa? Kadang ada orang yang menangis, itu suara perempuan. Gimana Dan- suaranya? Bisa ditiruin nggak? Ini suara menangis. Seperti apa? Ya seperti Suruh, udah. Itu hampir didengar setiap malam. iya setiap malam. Selain itu apa lagi? Dia mengganggu dengan setiap malam itu dengan mengetuk pintu rumah saya dengan 3 kali. Serem banget ya kamu diikuti oleh beberapa makhluk yang luar biasa menyeramkan. Pertama kali belajar dan mendalami tahu cara ritual mandi ayam cemani itu dari mana sebenarnya? Jadi saya punya teman dan temannya itu punya seorang orang pintar dan saya diajari sama orang pintar itu untuk belajar mandi ayam cemani dan tanah kuburan sama silat itu. Sampai sekarang masih dilakukan ritual itu? Sampai sekarang masih. Hah? Masih. Roy, saya ada Iya. yang kehilangan poin sih. Kayak Apa dia tuh? mau berhenti, dia mau terbebas, tapi masih melakukan ritual. Ya itulah dia. Berarti nggak nyambung dong. Anda mau berhenti tapi masih melakukan ritual. Ya itu masih saya lakukan tapi saya tidak melakukannya ke orang lain. Masih saya simpan Untuk apa? untuk berjaga-jaga aja Dari gangguan yang lain. Mungkin ada keluarga mereka yang dendam sama saya atau mencari tahu tentang kematian dia. pernah ada yang mencari dan dendam? Ada. Tapi saya menyembunyikannya itu dengan itu. Tanah kuburan sama mandi darah ayam. Cemani itu terus. Jadi sampai sekarang mereka nggak tahu Tidak. karena Anda tutupi dengan itu. Iya. Banyak makhluknya di diri Aldo. Terus terang saya lihat Aldo itu nggak cuma sendirian tapi benar-benar luar biasa sekali. Masih muda tapi banyak banget pengikutnya. Mending kalau pengikutnya adalah positif, tapi ini pengikutnya negatif, gimana dong? Anda sekarang kegiatan sehari-hari apa? Boleh kami tahu? Kegiatan sehari-hari saya di rumah saja. Di rumah, Berdiam diri, menyendiri. menyendiri di rumah. Iya. Nggak kerja gitu? Kerjanya cuma mempelajari. Ya. Mempelajari itu. Mempelajari ilmu, Iya. tapi sebenarnya Aldo juga didominasi oleh sifat wanita loh, yang muncul dari perempuan itu. Oh, kamu bisa ngelihat itu ya? Jangan-jangan kalau saya pancing energinya dan dia muncul, jangan-jangan suara kuntilanak atau penampakan di sini tiba-tiba bisa muncul ya. Karena saya lihat si kuntilanak yang ini sangat-sangat mendominasi sekali di hidup Aldo. Aduh. Itu Keluar serem banget, kamu keluar. kalau misalnya kepancing. Keluar. Jangan sembunyi kamu, saya tahu. Saya akan menghidupkan lukisan saya. Saya berharap ini akan hidup.
kuntilanak. Ini kuntilanak yang masuk ke dia ya? Dia masuknya cepet ya. Ketika saya gambar, saya pancing dengan suara yang agak keras. Kayaknya emang dari awal udah setengah-setengah masuk gitu ya, Ra? Iya. Kamu jelek banget loh mukanya. Ya enggak mah.